intinya adalah yang ingin saya tekankan bahwa ini vocab yang hanya akan ada di genetic algorithm. Nah, yang kalian perlu pahami adalah fungsi dari setiap variabel ini apa. Sebenarnya itu saja. Asal kita sudah ngerti fungsinya, mau nanti namanya berubah-berubah, itu gampang aja gitu pahamnya. Gitu ya. Nah, sekarang ngomongin tentang real value case yang udah kita sama-sama pelajari. Bahwa objective function-nya adalah ini, x kuadrat tambah 6x tambah 8. Dan solusinya kira-kiranya berapa yang harus kita temukan adalah 2, x1 dan x2. Nah, boundary-nya apa untuk x1 dan x2 gitu kan ya? x1 adalah lebih besar dari min 4 kurang dari sama dengan 0. Dari mana lihatnya? Ya, nilai x1 plus 4 dan x2 plus 2-nya ini kita turunkan masing-masingnya yang dibuat equality constraint. Jadi persamaan gitu kan ya. Karena kadang kalau nanti fungsi kuadratnya itu sudah lebih dari fungsi kuadrat, misalnya fungsi pangkat 3, 4, 5, 6 gitu, kita nggak akan cuma punya persamaan bahwa x1 plus 4 sama dengan 0 atau x2 plus 2 sama dengan 0 gitu ya. Kita juga akan punya yang namanya pertidaksamaan. Nah, namun yang perlu kita perhatikan ini, permasalahan kita ini masih yang gempil gitu ya, masih yang gampang. Karena kita hanya menggunakan fungsi persamaan untuk menentukan constraint-nya dari objective function kita. Nah, sekarang kita sudah tahu, oke, solusi yang akan kita cari adalah 2, x1 dan x2. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Membuat populasi, ya kan? Di mana populasi ini adalah sebuah grup dari beberapa individual yang direpresentasikan sebagai sebuah kromosom, di mana ukuran dari kromosom ini limitnya adalah ukurannya adalah jumlah possible solution, jumlah solusi yang memungkinkan yang akan kita cari. Dan bagaimana cara kita mengetahui kemungkinan solusi yang akan kita cari ini dari setiap kromosomnya? Kita menggunakan random number. Jadi nilai dari individual akan kita random saja gitu ya. Cuma untuk ukurannya itu paling kecilnya adalah seperti ini. Populasi itu paling kecilnya adalah jumlah individu dikalikan dengan jumlah solusi. Ini adalah at least possible solution, kemungkinan solusi yang akan bisa kita cari dengan GA. Nah, sekarang kita sudah tahu tadi fungsi objektifnya apa yang kita cari x1, x2, dan kita gunakan real value case di sini, sehingga nilai randomnya di sini ya langsung saja nilai-nilai desimal beneran gitu ya. 1, 0 untuk individual 1, 65 untuk individual 2, 39 untuk individual 3. Nah, sekarang apa yang harus kita list gitu? Step-step apa yang harus kita tahu gitu ya? Nah, pertama tentu setelah kita tahu populasi, intinya dalam mencari untuk membentuk populasi, kita harus tahu dulu jumlah solusi yang akan kita cari berapa, terus jumlah kromosom yang ada di dalam populasi itu berapa, lalu kita buat matriksnya. Dan akhirnya nanti kita generate random number di istilahnya ini kayak tempat untuk nyimpan generate random number-nya gitu ya. Ini ada kayak lemarinya. Jadi ini adalah lemarinya, dan di lemari penyimpanan tentu kita harus tentukan isinya secara random. Nah, di sini range-nya adalah 0, 10. Apakah bisa? Bisa. Apakah bisa disimulasikan? Bisa, ya kan? Bisa sih bisa, tapi apa? Nah, kita harus kembali ke sini, bahwa sebenarnya nilai X1 dan X2 untuk tahu limitnya apa, kita harus hitung penurunannya, ya kan? Untuk tahu equality constraint-nya itu tadi. Dan equality constraint-nya ternyata jawabannya adalah nilai ini boundary-nya antara min 4 dan 0,
yang satunya min 2 dan 0. Nah, berarti salah satu kesalahan di sini ini apa? Bahwa range-nya kenapa di set 0 dan 10? Ya kan? Padahal harusnya range jawabannya adalah min 4 ke 0 gitu, agar lebih maksimal fitness function yang bisa didapatkan. Jadi itu ya, point out 1, apa yang kurang tepat dari contoh ini. Kalau untuk menjalankannya bisa? Bisa. Dijalankan di program bisa? Bisa. Namun apa? Akhirnya nanti kalau tetap dengan range ini, solusinya tidak akan mendekati solusi optimum yang kita inginkan. Begitu. Oke, kita lanjut. Setelah kita punya populasi inisialisasinya, apa yang kita lakukan? Menghitung fitness function-nya. Kita hitung fitness function-nya, masukkan masing-masing individu ke dalam. Tentu ini kita dapatkan fitness function sesuai dengan fungsi persamaan kuadratnya tadi. Setelah kita tahu apa yang kita lakukan, kita sudah tahu fitness function masing-masing individual, kita bisa hitung, kita bisa menyeleksi sekarang. Mana sih kromosom yang paling fit? Mana kromosom yang nilai fitnessnya sesuai dengan fungsi tujuan kita gitu. Nah, kromosom dengan nilai yang paling fit, dengan nilai fitness function yang paling fit tadi, si kromosom ini akan memiliki probabilitas yang lebih besar untuk dipilih di generasi berikutnya gitu. Dia akan memiliki chance yang lebih besar untuk bisa dipilih dan digunakan untuk mengupdate gitu ya, untuk mengupdate populasi sebelumnya tadi. Nah, untuk menghitung nilai probabilitas dari fitness, kita harus yaitu tadi tahu masing-masing individual ini punya fitness berapa. Dan untuk menghindari gitu ya, dibagi dengan 0, karena nanti hasilnya akan infinite gitu kalau kita coding, dan tidak akan menghasilkan sebuah value, makanya nanti untuk menghitung probability-nya ini, kita tambahkan sebuah nilai di pembaginya. Dan akhirnya nanti kita tahu, oh total fitness probability-nya berapa. Dan dari situ, probability dari setiap individu adalah nilai fitness masing-masing individu dibagi dengan total fitness dari seluruh individu yang ada di sebuah populasi tersebut. Dan salah satu cara ini yang kita pelajari adalah dengan menggunakan proses seleksi menggunakan roulette wheel. Dan yang dihitung apa dari roulette wheel? Roulette wheel ini yang dihitung adalah cumulative probability value-nya. Intinya apa? Cumulative probability value? Ya, kita lihat di sini. Setelah kita tahu individu ini punya fitness berapa, kita hitung nilai objective function-nya. Ini untuk nilai apa namanya? Agar kita tahu nilai fitness masing-masing individu ini berapa. Lalu kita total. Nah, di sini gampang sekali kan ya untuk tahu probabilitas suatu individu berdasarkan total populasinya itu, ya kita hitung nilai ini dibagi totalnya. Dapatnya ini. Nilai individu kedua, fitnessnya berapa dibagi dengan totalnya. Dapatnya ini. Dan ini dibagi ini, dapatnya ini. Nah, yang perlu diperhatikan untuk tahu kita ngitungnya benar apa enggak gitu ya, probabilitasnya itu adalah dengan kalau di sum, kalau di total, nilai probabilitas dari individu 1, 2, dan 3 harus sama dengan 1. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Kemudian yang dilakukan adalah dari nilai probabilitasnya ini, kita ubah nilai probabilitas individual ini menjadi nilai kumulatif distribution. Nah, dari sini bagaimana cara menentukan kumulatif distribution gitu ya? Individual 1 nilainya berapa? Nah, individual 1 nilainya berapa ini, kemudian ditambahkan dengan individual 2 berarti akan sama dengan kumulatif distribution untuk individual 2. Lalu nanti individual 3 berapa? Individual 3 adalah nilai kumulatif individual 2 ditambahkan dengan nilai probabilitasnya individual 3.
Dan intinya kalau yang di sini total sama dengan 1, kalau di cumulative distribution adalah dia akan sebuah nilai itu bergerak dari 0 ke 1, gitu ya. Jadi bukan di total sama dengan 1, kalau cumulative distribution tidak boleh di total, pasti tidak sama dengan 1, tapi pasti lebih dari 1. Begitu. Nah, kesalahan nomor 2 gitu ya dari contoh ini adalah ketidaktelitian menghitung cumulative distribution-nya. Coba kita lihat di sini. Kita tahu bahwa nilai P-nya ini 0,77, ya kan? 0,12, 0,11. Di sini pun gitu, 0,77, 0,12, 0,11. Namun, kenapa di sini 0,71? Harusnya di sini 0,77, ya kan? Di sini 0,89, di sini 1. Nah, begitu. Itu kalau kalian teliti, kalian juga tahu bahwa nilai ini nih salah gitu ya di sininya. Kalau yang ini benar-benar. Nah, gitu. Jadi nanti dalam menghitung harus teliti. Itu kesalahan nomor 2 gitu ya dari contoh ini. Nah, setelah kita tahu ini 0,77, ini 0,89, ini 1, apa yang dilakukan? Kita membuat sebuah nilai random. Lagi, untuk masing-masing individualnya. Ini nilainya random berapa, Bu? Nilai randomnya antara 0 dan 1. Sehingga ini bisa 0,2, ini bisa 0,88, ini bisa 0,09, gitu ya. Dan ini random di antara 0 dan 1. Nah, proses seleksinya gimana? Agar tahu bahwa individual 1 ini harus dipilih atau tidak, ataupun tetap dengan sebelumnya atau tidak, gitu ya. Nah, di sini kita bandingkan nilai cumulative distribution masing-masing individu dengan dengan nilai random yang udah kita generate. Gimana caranya? Gitu. Nilai ini jika dia berada dengan nilai random itu harus dicek dia berada di antara apa ya? Di antara 0 dan individual 1 kah? Atau dia berada di antara individual 1 dan individual 2 kah? Atau dia berada di antara individual 3 ke lebih dari individual 3 kah gitu. Nah, kalau kita sudah tahu dia berada di mana, maka misalnya ini dia berada di mana? Dia tidak berada di dalam sini kan, tapi dia ada berada di antara 0 dan 0,77 itu. Jadi ini anggap 0. Nah, ini anggap lebih dari 1. Atau bisa jadi kalau kita gambar gitu ya. Kita gambar. Kalau ini kita anggap awalnya roll it wheel. Itu kan ini 0. Nah, berarti 0,77 itu di mana? Ini 75. Ini 77. Ini 0,77. Nah, terus 0,89 di mana? 0,77 ditambah 0,12 gitu kan? Berarti 0,89 anggap di sini ya. Nah, di sini 0,89. Berarti 1 di mana? 1 adalah ketika dia kembali lagi ke nilai 0. Ya enggak? Berarti ini nanti pie chart-nya adalah ini adalah bagian dari individual 1. Ini individual 2. Ini individual 3. Gitu ya. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita sudah tahu random number-nya adalah sekian, 0,21 gitu ya. Nah, 0,21 ini ada di mana? 0,201 ini. Ada di sini dong, ya kan? Ada di antara pie chart ini, si pie chart-nya si individual 1. Sehingga apa? Berarti kita harus memilih si individual 1. Makanya di sini dia ini individual 1. Karena kita cek di mana 0,201 ini berada.
di dalam pie chart ini, gitu ya, dia ada di antara 0 dan 0,77. Berarti dia harus mengupdate nilai si individual satu yang awalnya tadi itu berapa menjadi nilai individual satu. Itu untuk individual satu, karena nilai randomnya itu 0,201. Lalu apa yang terjadi? Kalau nilainya 0,884, nah 0,884, berarti dia ada di mana? Di pie chart ini, kalau dia nilainya 0,884, dia bukan di individual 1, tapi dia ada di individual 2. Kenapa? Karena individual 2 range-nya adalah 0,77 hingga 0,89. 0,884 kan kurang dari 0,89 toh. Sehingga apa artinya? Individual 2 lah yang harus mengupdate nilai individual 2. Nih, di sini makanya dia nilainya seperti ini. Sekarang berarti kalau 0,099 gimana? Nah, 0,009 kalau kita lihat lagi pie chart-nya 0,099. Oh, dia ada di mana? Nah, dia ada di sini, di individual 1, ya kan? Karena individual 1 range-nya adalah 0 hingga 0,77 ini. Gitu. Sehingga individual 3 harus diupdate dengan nilai individual 1. Berdasarkan apa? Karena nilai randomnya ini berada di antara 0 dan 0,77, di mana di roll it wheel dia harus di individual 1. Nih, sehingga inilah updating proses yang kita lakukan di proses seleksi itu. Seperti itu. Nah, saya melihat sudah ada beberapa yang jawab gitu ya, bahwa tidak seperti ini gitu, ini salah. Nah, jadi kalau saya mengklarifikasi, ini benar gitu prosesnya seperti ini ya. Jadi kenapa? Kenapa? Karena nilai updating proses seleksi ini akan berjalan dengan menentukan apakah nilai random yang dibuat tadi berada di suatu bagian di roll it wheel gitu. Jadi diceknya kayak gitu ya caranya tadi. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Oke, kita sudah tahu bagaimana cara mengupdate-nya. Ya, kita update lah populasi inisial kita menjadi populasi barunya, gitu ya. Sehingga yang awalnya nilainya seperti ini, di sini ternyata ada updating, bahwa individual 3 yang awalnya 39 menjadi 10. Seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan? Setelahnya kita akan masuk ke bagian rekombinasi ataupun crossover. Nah, di sini kenapa kita harus melakukan crossover? Karena kita harus melakukan kombinasi bagian dari solusi yang kita cari. Jadi dengan crossover ini akhirnya nanti kita bisa mendapatkan possible solution yang berbeda dari inisialisasi awal yang kita punya. Nah, di sini caranya crossover adalah dengan menukarkan suatu bagian dari kromosom seorang individu gitu ya ke set kromosom baru. Jadi dengan adanya proses exchanging subkromosom dari parent kromosom ke child kromosom, dari orang tua ke anak, akhirnya nanti si anak punya kombinasi kromosom yang baru. Dari mana asal kromosom si anak? Dari perpaduan kromosom orang tuanya, seperti itu. Nah, kalau di crossover, yang penting kita tahu bahwa harus ada dua individu. Jadi, karena apa? Karena si anak ini adalah kombinasi dari dua individu. Nanti berbeda dengan mutasi, di mana proses kombinasinya hanya berdasarkan satu individu saja. Begitu ya. Nah, bagaimana cara kombinasi dari dua kromosom yang berbeda itu?
Caranya bisa dilakukan dengan teknik pemotongan kromosom yang berbeda-beda. Ada yang 1 point, ada 2 point, atau uniform chromosome. Nah, kalau yang 1 point berarti cuma satu titik potong. Satu titik potong itu di mana? Nah, ini bisa di tengah-tengahnya, gitu ya. Atau lokasinya pun diubah juga bisa. Bagaimana dengan 2 point crossover? 2 point ya berarti ada 2 titik potong. Berarti kalau ada 2 titik potong, nilai yang berada di antara 2 titik itulah yang nantinya akan dikombinasikan. Jadi ini di exchange, yang satu pindah ke sini, satunya pindah ke sini. Atau dengan uniform crossover. Gimana tuh uniform crossover? Uniform berarti letak titik potongnya dibuat sama, dibuat berselang-seling seperti itu. Nah, di sini untuk yang satu titik perpotongan buat crossover saja ya, yang ini misalnya. Jadi di titik mana dia harus dipotong itu bisa ditentukan secara random. Kalau di sini kan di 3 terakhir, bisa juga digeser tergantung dengan nilai randomnya tadi. Dan bagaimana kita tahu ngerandomnya itu gimana gitu ya. Jadi kita yang menentukan crossover rate parameter. Misalnya 0,25 berarti hanya 0,25% dari total panjang kromosom itu yang harus di crossover. Tapi kalau lebih besar lagi berarti ininya geser ke sini. Misalnya kita referensinya dari yang ini ya, 0. Jadi 0 sampai misalnya ini 3/7%. Tapi kalau ternyata 90% misalnya, berarti yang titik potongnya ini pindah ke sini, seret, berarti yang mana yang harus di-exchange? Dari sini, seret, sampai sini, gitu ya. Ditukar sama kromosom sebelahnya. Jadi ingat, di crossover, kita harus menentukan parameter crossover-nya berapa yang kita inginkan. Nah, di sini kromosom K akan, karena tadi crossover itu terdiri dari 2 buah kromosom, berarti 2 kromosom ini dianggap sebagai parent kromosom. Nah, kromosom parent ini akan dipilih, dilihat nilai randomnya apakah kurang dari nilai crossover rate yang kita tentukan gitu ya. Sehingga bagaimana memangnya kalau dia telah memenuhi syarat ini ketika nilai randomnya nanti itu kurang dari crossover rate gitu. Bila telah memenuhi, maka tentu si kromosom K ini akan dipilih untuk dilakukan crossover di sana. Begitu. Berarti kalau lebih dari nilai randomnya ini lebih dari crossover rate-nya, maka ya dia didiamkan saja, tidak perlu digunakan untuk crossover. Gitu ya. Nah, kemudian proses selanjutnya untuk menentukan posisi crossover, seperti yang saya bilang, kita dapat mengenerate random number gitu antara 1 dan panjang dari kromosomnya. Jadi kita lihat kromosom kita ada berapa. Kalau ternyata member dari satu kromosom itu ada 2, ya mau tidak mau titik potongnya di sini gitu ya. Namun kalau lebih panjang lagi, misalnya kita bisa pakai 1 poin pemotongan atau 2 poin pemotongan atau uniform cut gitu ya. Seperti itu kira-kiranya. Nah, berarti di crossover ini apa yang kita lakukan dari proses yang tadi? Setelah kita tahu individual kita apa, kita generate random number-nya, thread. Nah, ingat generate random number bukan yang integer, tapi yang berada antara 0 hingga 1, gitu ya. Sehingga kita dapatkan ini, dan sekarang kita cek apakah nilai randomnya itu kurang dari crossover rate. Baik, kita cek 0,12, ternyata dia kurang dari 0,25, maka individual 1 bisa digunakan untuk crossover. Lanjutnya yang kedua, 0,22, ternyata dia kurang dari 0,25. Oke, berarti dia juga eligible untuk dipakai di crossover.
Nah, bagaimana dengan individual 3? Individual 3 ternyata lebih dari crossover rate, sehingga dia tidak bisa digunakan untuk crossover. Berarti sekarang yang kita lakukan, karena kita sudah tahu kandidat yang harus di crossover sebagai parent kromosom, ya kita kombinasikan ini. Bagaimana cara mengkombinasikannya? Kalau di individual 1, gampangannya, ya berarti ada individual 1 dan individual 2. Kalau di individual 2, ya berarti kombinasinya dengan individual 1, karena tadi yang eligible cuma 2 ini. Tapi kalau nanti ternyata tiga-tiganya berhak, apa yang dilakukan? 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, seperti itu. Jadi setelah kita tahu, kita susun ya proses parent kromosomnya. Sekarang kita lihat perpaduannya. Jadi karena ternyata si kromosom ini cuma ada 2 gitu ya gennya, jadi ya titik potongnya cuma 1 yang di tengah-tengah ini. Sehingga apa? Kita potong masing-masing gene sini, sehingga anaknya nanti nih, si anak 1 adalah perpaduan dari kromosom 1 dan kromosom 2. Karena di sini titiknya ya yang dipotong, berarti kita harus ada asumsi bahwa kromosom 1 akan tetap di bagian 1, kalau berarti bagian 2-nya saja yang diupdate dengan individu 2 di sini gitu. Jadi kalau di individu 2, bagian pertama dari individu 2 dibuat tetap, bagian kedua saja yang diupdate dengan individu 1 gitu. Sehingga anaknya sekarang siapa? Si anak ini adalah individual 1-nya menjadi 15, yang sebelumnya 10, dan individu 2 menjadi 60 yang sebelumnya 65. Begitu kira-kiranya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan sekarang? Kita lakukan proses mutasi. Nah, mutasi ini berdasarkan nilai total dari kromosom yang ada, ini harus di select lagi, dipilih lagi mana kromosom yang harus dimutasi. Nah, ingat mutasi ini hanya terjadi di satu buah individu gitu ya, atau bisa dia hanya terjadi di satu buah individu bila dia binary code gitu, binary code GA. Tapi kalau yang di real value ini bisa bergerak di satu populasi, begitu. Nah, proses mutasi dilakukan dengan mereplace gene pada posisi yang random dengan nilai baru. Nilai barunya berapa? Juga di random. Nah, prosesnya adalah dengan menghitung berapa total gene yang ada di population. Berarti intinya kita tahu tadi lemari kita size-nya berapa gitu ya, untuk yang menyimpan nilai-nilai possible solution kita tadi. Kemudian kita buat random integer untuk mengetahui di dalam populasi itu di lokasi mana kita harus lakukan mutasi. Nah, kemudian setelah kita tahu random integernya berapa, lagi-lagi kita akan bandingkan dia dengan nilai rate mutasi tadi. Nah, kalau di sini bisa jadi nilai rate-nya adalah 10%. Jadi nilai 10%, 20% itu bisa kita tentukan sendiri. Nah, akhirnya apa? Berarti kalau nilainya mutation rate-nya ini tadi sudah kita tentukan, berarti hanya akan ada 10% dari total populasi yang akan bermutasi. Seperti itu. Dan akhirnya nanti kita akan bisa mengalokasikan di mana bagian yang harus dimutasi ini. Dan seperti itu saja, dan akhirnya bisa kita update nilai yang harus diisikan di sana berdasarkan range yang kita inisialisasikan di awal. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi caranya yang pertama adalah kita harus tahu dulu berapa banyak gene yang harus dimutasi. Setelah tahu berapa banyaknya, posisinya di mana? Setelah tahu posisinya,
nilainya diisi berapa, gitu ya. Itu gampangannya. Dan ini prosesnya, karena kita cuma punya 2x3 tadi size-nya, berarti total yang kita punya space-nya itu hanya 6. Nah, number of mutation, total berapa yang harus kita mutasi itu, karena tadi dipasang 10% gitu ya, 10% kali 6, maka jawabannya 0,6. Nggak ada kan 0,6 gene gitu, akhirnya harus di scale, harus dibulatkan ke atas, sehingga hanya satu bagian dari populasi ini yang akan dimutasi. Lalu kita tentukan di mana letaknya. Nah, kita bisa pakai random number. Oh, ternyata di posisi 3. Kalau di posisi 3 berarti gimana ngitungnya? 1, 2, 3. Nah, di sini yang harus diupdate. Dan diupdate jadi berapa nilai yang ada di posisi 3 ini? Kita random, ternyata jawabannya adalah diupdate menjadi angka 8. Gitu. Kenapa 8? Karena dia random number-nya tadi berjalan dari min 10 sampai plus 10. Berarti 8 kan ada di dalam himpunan tersebut. Begitu. Nah, setelah kita berada di akhir proses mutasi, berarti kan populasi kita sudah terupdate gitu ya, dengan hasil mutasi tadi, dengan hasil crossover juga tadi. Lalu, yang kita lakukan adalah sekarang kita evaluasi lagi. Kita cek sekarang nilai fitness dari masing-masing individual itu berapa. Nah, berarti kita masukkan lagi ke objective function-nya, ternyata dia didapatkan nilai seperti ini. Berarti di sini kita tahu kalau kita bandingkan dengan objective function sebelumnya, maka proses iterasi kita ini lumayan berhasil lah ya, karena sekarang objective function-nya yang individu 2 dan 3 ini sudah lebih kecil dari fitness function yang pertama, karena kan kita menuju fitness function untuk yang minimal, seperti itu. Namun di individual 1 belum ya, nggak apa-apa, karena ini baru iterasi pertama. Nah, untuk dapat solusi optimalnya tentu kita harus mengiterasikan ini kan ya, berulang-ulang dan memenuhi stopping kriteria agar bisa mendapatkan nilai individual yang sebenarnya. Nah, di sini ini what is individual untuk iterasi 2 dan 3 gitu kan ya, ditanyanya seperti itu. Jadi mungkin ini kalau ujian nanti seperti ini. Kalau hitung iterasi 1, 2, dan 3-nya. Nanti nilainya berapa, gitu aja sih. Nah, tentu kalau kita nulis tangan itu sangat ribet, sangat males banget dah pokoknya ya. Sehingga tentu kita harus menggunakan MATLAB biar gampang, atau decoding pakai Python, terserah. Nah, di sana, oke, kita bisa buka yang ini sekarang. Oh, tunggu sebentar ya. Nah, kalau dari sini, kemarin kan sudah dikasih ya, bahwa kita bisa pakai toolbox yang ada di MATLAB. Toolbox yang ada di MATLAB, itu kita tinggal buka yang constraint minimization di sana. Dan itu sebenarnya persis banget dengan, case study kita ini. Di mana kita punya fungsi suatu persamaan, entah itu persamaan kuadrat, atau persamaan yang lebih dari persamaan kuadrat, dan kita bisa tentukan mana constraint persamaannya, mana constraint tidak persamaannya. Jadi pertidaksamaan dan persamaannya apa gitu ya. Itu namanya equality constraint sama inequality constraint. Nah, kalau di default objective functionnya si MATLAB itu kan kompleks, padahal punya kita tuh enggak. Sehingga apa yang harus diubah kalau kita sudah punya toolbox seperti ini? Nah, yang harus diubah adalah kita sesuaikan objective function kita. Objective function kita kan yang ini kan, X1 tambah 4, oh ini bukan tambah ya, ini harusnya kali, X2 tambah 2. Nah, di sana berarti bagaimana kita menentukan limit
upper dan lower bound gitu. Sebentar. Bagaimana kita menentukan limit upper dan lower bound? Itu bisa kita tentukan dari menurunkan X1 plus 4 ini sama dengan 0, X2 plus 2 sama dengan 0. Nah, dari situ sebenarnya akhirnya kita bisa menentukan limitnya. Bahwa harusnya itu 0 dan min 4. Terus satunya 0 dan min 2, bukan 0 dan 10. Nah, setelah kita tahu limit-limit dari jawaban yang kita set gitu ya, kenapa sih kita harus tahu upper dan lower bound-nya? Ya, agar ketika kita menghitung fitness function, dia udah memang berada pada search space yang benar. Karena kalau kita pasang 0 dan 10, kalau di program ya jalan-jalan aja. Tapi search space-nya itu tidak sesuai dengan yang kita tuju gitu. Dia mungkin di sini gitu ya, jauh dari search space yang kita set di awal. Nah, dari sini kan kalau di MATLAB kalau hijau-hijau ini sebenarnya cuma penjelasan gitu ya, bagaimana sih program ini dibuat. Nah, berarti kita harus langsung ke lihat fungsinya gitu. Nah, di sini fungsinya kalau kita lihat, oh objective function adalah add simple fitness. Berarti akan ada untuk tahu objective functionnya apa, kita harus buka simple fitness ini bagaimana gitu ya. Kalau di MATLAB caranya gampang. Tinggal klik di command window sini, ditulis open spasi simple fitness. Nanti kita akan kebuka simple fitness. Codingnya gimana. Demikian pula yang ini. Kalau ada constraint yang inequality constraint, maka dia harus diinputkan di simple constraint. Nah, cara buka ini gimana? Ya, ketik open simple constraint. Nanti terbuka codingannya di sini. Gitu. Terus, nah ini kalau kalian lihat, kalau kalian jalankan seperti ini bisa jadi kan tidak dapat jawabannya ya. Karena apa? Karena aslinya kita tidak perlu inequality constraint. Sehingga di sini di fungsi GA-nya yang kita perlukan dan kita punya datanya kan hanya objective function. Berapa jumlah variabel yang kita cari dan upper dan lower bound-nya berapa. Ini kan tidak perlu. Sehingga bagaimana caranya? Kita tutup saja dia dan kita kasih ini himpunan kosong. Seperti itu. Makanya di sini saya ubah dia menjadi seperti ini, seperti yang xeval GA di mana inputnya hanya objective function, number of variable, lower bound, dan upper bound. Nah, kalau di sini seperti itu, tentu untuk ke bawah-bawahnya yang pakai fungsi GA tentu harus dibuat sama. Jadi, pakai yang ini. Jadi, ini tinggal habis kita ganti yang seperti ini, kita copy, kita replace lah yang bawah-bawah. Kita sesuaikan dengan yang ini. Begitu kira-kiranya. Oh, sorry. Tunggu. Nah, ada dalam mengerjakan tugas itu yang bilang bahwa untuk MATLAB saya bingung Bu, apa yang harus diubah. Nah itu tadi, kita kalau buka coding, kita lihat mana sih main function-nya, mana fungsi utama yang kadang kan kalau di sini ini hanya menjelaskan objective function-nya apa. Ini kayak inisialisasi awal. Main programnya itu ya yang ini. Nah, ini main programnya GA. Inputnya apa yang harus dimasukkan di dalam GA? Itu berada di dalam kurungnya ini. Dan nanti output dari GA ini apa? Dia adalah nilai solusi terbaik dan fitness function terbaiknya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita buka, gitu, nah, ini kalau kita buka GA-nya ya, GA-nya ada macam-macam sebenarnya, di mana kalau kita ternyata nggak punya upper and lower bound, kita bisa menginputkan GA itu dengan objective function-nya saja dan berapa variabel yang dicari. Maka nanti akan ada hasilnya X gitu ya.
Dan fungsi-fungsi ini bisa berubah sesuai dengan input yang kita sesuaikan dengan ini. Karena kita pakai toolbox, jadi kita harus ngikutin apa yang diprasyaratkan si toolbox gitu. Berbeda kalau kita ngoding sendiri dari awal. Jadi itu terserah kita kan ya, mau ada input upper and lower bound atau tidaknya. Nah, di sini sebenarnya saya mau ngasih tahu yang bagian simple fitness. Sebelumnya ini mohon maaf, laptop yang ini nih nggak ada MATLAB-nya, makanya ini saya buat video gitu ya. Laptop yang ada MATLAB-nya di lab. Nah, yang ini yang simple fitness. Kalau kita buka simple fitness, aslinya sebenarnya dia cuma menuliskan fungsi tujuan kita gitu. Bahwa fungsi tujuan kita, kalau dari MATLAB-nya itu yang ini, ya tinggal kita sesuaikan. Punya kita apa? Kita tulis. Y sama dengan X1, 2, X1 tambah 2 dikalikan X2 tambah 4. Nah, ini karena di sini X cuma X gitu ya, nerimanya, maka tentu nilai X-nya ini kita buat dalam bentuk array, sehingga satu itu bukan satu, tapi sebenarnya terdiri dari dua variabel. Nah, makanya di sini tinggal kita citasi gitu ya, kita panggil X array pertama dan X array kedua sebagai representasi dari variabel pertama dan variabel kedua. Begitu. Nah, setelah kita update gitu ya nilai fitness function-nya, apa yang kita lakukan? Kita jangan lupa di save. Setelah di save, baru kita kembali ke main function-nya yang di sini, GA constraint. Nah, di sini ya kurang lebihnya begitu sih sebenarnya. Dan ada apa ya? Karena kita pakai toolbox MATLAB gitu, sehingga kan tadi saya bilang bahwa prasyarat yang harus kita ikuti ya yang ada di MATLAB. Nah, karena ini GA-nya ini adalah toolbox-nya yang sudah default-nya, dan ternyata kalau kita buka ya, ini ada yang buka nggak ini waktu ngerjain tugas? Di sini crossover fraction-nya dia 0,8. Padahal di soal kita tulisnya 0,25 gitu kan ya. Berarti dalam kita mengerjakan ini, kalau pakai toolbox, nilai crossover kita tidak bisa disesuaikan dengan yang di soal. Jadi, kelemahannya kalau kita pakai toolbox adalah ada beberapa default yang kita nggak bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita, gitu. Jadi, kalau dicari apa perbedaan dan kesamaannya, itu ya, kalau pakai GA yang toolbox ini, crossover-nya ya sesuai dengan crossover yang di set MATLAB, di sana 0,8 dan nggak bisa kita ubah. Seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan? Ya sudah, kita masuk ke fungsi utama, kita run programnya, dan nanti akan kita dapatkan jawabannya. Tunggu. Ya, ini jawabannya. Jawabannya adalah X1-nya min 2, X2-nya min 4. Dan lihat fitness function-nya, ini dia pakai eval-nya sampai ke pangkat min 9 gitu ya. Berarti yang dia pakai ini sebenarnya yang dia akan stop ketika iterasi maksimum, dan juga tapi memenuhi syarat mismatch error-nya sudah sangat kecil. Karena mismatch error-nya bisa sangat mendekati 0 gitu. 0, ini dengan pangkat min 9. Begitu kira-kiranya. Kita lanjut lagi di sini, sehingga ini jawaban dari tugas 1 gitu ya, dari pertanyaan kita, bahwa yang pertama range jawaban di case study itu adalah 0 sampai 10. Padahal aslinya kalau kita turunkan persamaannya gitu, equality constraint-nya adalah satunya min 4, satunya min 2 gitu ya. Berarti
Ini harusnya kita sesuaikan dengan equality constraint yang kita dapatkan dari menurunkan fungsi tujuan. Kemudian, yang kedua harusnya kalian bisa mendapatkan kesimpulan bahwa kalau di toolbox, crossover parameternya nggak bisa diubah karena defaultnya adalah 0,8. Padahal di soal adalah 0,25. Jadi pengaruhnya apa? Pengaruhnya ya kemungkinan kombinasinya yang di MATLAB lebih tinggi daripada yang di soal. Berarti apa? Kalau lebih sedikit, lebih kecil begini, berarti kan hanya sebagian kecil yang bisa diubah gitu ya. Sehingga untuk mendapatkan solusi yang benarnya jadi lebih lama. Kalau ke crossover rate-nya itu kecil. Nah, sekarang yang ketiga, yang salahnya adalah itu tadi, kesalahan perhitungan di batasan Rowlett